And I see the water covering your teardrops on your face. Selamat pagi Ibu, kami siswa kelas 10 MIPA 4 atas nama Christina Claudia Bata dan Katarina Maria Konsulisrik Baga. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum pada KD 1 yaitu mengenai pengukuran. Pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai pengukuran. Secara umum, besaran fisika adalah sesuatu yang dapat menyatakan keberadaannya dengan suatu angka atau nilai. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai acuan. Dalam pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pada praktikum kali ini kami akan membahas mengenai besaran pokok, yaitu mengukur massa tubuh kami dan mengukur tinggi badan kami. Berikut ini adalah praktikumnya. Pada ini pertama-tama kami akan mengukur massa tubuh, yaitu kita akan mengukur massa tubuh Claudia. Di sini juga kami telah menyediakan alat timbang massa tubuh. Di sini saya akan mengukur massa badan saya. Pada timbangan ini menyatakan bahwa massa tubuh Claudia yaitu 32 kg. Dan setelah itu kita akan mengukur massa badannya Katrin. Pada timbangan ini tertulis bahwa massa badan Katrin adalah 35 kg. Sekian pengukuran pada massa badan, kita akan melanjutkan dengan mengukur tinggi tubuh kami. Kami akan mengukur tinggi badan kami. Di sini saya akan mengukur tinggi badan Katrin menggunakan alat ukur tinggi badan. Pertama-tama, tinggi badan Katrin sekitar 152 cm. Dan saya juga akan mengukur tinggi badan teman saya Claudia menggunakan alat ukur yang sama. Yaitu 150. Dan hasil praktikum kami mengenai KD 1 yaitu pengukuran. Di sini juga kami telah menulis hasil praktikum kami. Ini KD kedua mengenai gerak lurus beraturan. Sebelum kami masuk ke praktikumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarannya sama. Ini adalah praktikum gerak lurus beraturan. Ini kami sudah menyiapkan alat dan bahan yang kami butuhkan untuk melakukan praktikum gerak lurus beraturan. Di sini sudah kami menyediakan seperti jalan raya dengan ketentuan jarak yang sudah kami tentukan. Di sini ada jarak 20 cm, 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Pertama-tama kami akan mengukur dulu panjang properti jalan ini. Pada tabel praktikum. Panjang properti jalan 200 cm di bawah kesatuan meter menjadi 2 meter. Setelah kami mengukur jarak dari lalu lintas ini, kami akan menggunakan properti mobil mainan untuk mengukur berapa kecepatannya dan menggunakan Stopwatch pada sebagai penentu waktu. Jadi jarak yang dilalui mobil ini adalah sekitar 45 cm dengan total waktu 4 detik. Di sini kami akan mencari kecepatan yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak sejauh 40 cm. Diketahui
S sama dengan 40 cm, dibawa ke meter menjadi 0,04 meter dengan waktu yaitu 4,22 sekon. Ditanya adalah V atau kecepatan. Penyelesaian V sama dengan S per T. S adalah jarak yang ditempuh, sedangkan T adalah waktu tempuh. Maka S sama dengan 0,04 dibagi 4,22 sekon sama dengan, di sini kami menggunakan alat bantu yaitu kalkulator. 0,04 dibagi 4,22 menjadi 0,0094 meter per sekon. 0,0094 meter per sekon. Sekian video praktikum KD2 gerak lurus peraturan dari kami, dan kami akan lanjutkan dengan KD3 yaitu gerak parabola. Sebelum kami melanjutkan ke praktikumnya, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerak pada peluru meriam yang ditembak, gerakan pada benda yang dilempar dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat jauh. Berikut ini adalah praktikum. Sudah masuk kepada bagian praktikum. Di sini sudah terdapat penggaris, kelereng, papan luncur, dan stopwatch. Pertama-tama, letakkan terlebih dahulu kelereng, lalu berikan tanda di bagian mana yang mau kita ukur. Di sini tinggi kelereng sekitar 5,8 cm. Dan jangan lupa untuk mencatatnya. Setelah mengukur tinggi dari benda tersebut, kita akan meluncurkan kelereng dan menghitung waktu yang dibutuhkan. 1, 2, 3. Waktu yang didapat yaitu 1,22 sekon. Di sini kami telah mengukur besar sudut yang dibentuk. Besar sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. ini. Pada KD ketiga yaitu gerak parabola. Sekarang kami akan lanjut ke KD berikutnya yaitu KD gerak melingkar. Sebelum melakukan praktikum, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Contohnya dapat kamu lihat pada gerakan bulan mengelilingi bumi dan gerakan berputar bola yang bergantung pada tali. Sekarang berikut adalah praktikumnya. Bahan yang kami gunakan untuk melakukan gerak melingkar peraturan adalah 2 bola dengan ukuran yang berbeda. Ini ukuran kecil dengan massa 45 gram dan bola yang berukuran besar dengan massa 60 gram. Bahan lain yaitu stopwatch dan penggaris. Pertama-tama kami akan mengukur panjang tali. Panjang talinya sama. Jadi kami mengukur salah satu. 33. Jadi panjang talinya adalah 33 cm. Di sini kami akan memutar bola ini dengan menghitung kecepatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memutar 15 kali adalah 12,1 detik. Kita akan mencari periode dan frekuensinya. Diketahui N atau jumlah putarannya adalah 15 kali dan T-nya sama dengan 12,1 sekon. Ditanya adalah periode dan frekuensi. Penyelesaian T sama dengan waktu dibagi jumlah putaran sama dengan 12,1 dibagi 15 sama dengan, kami menggunakan alat bantu kalkulator, 12,1 dibagi 15 sama dengan 0,806 dan frekuensinya adalah N per T sama dengan 15 dibagi 12,1 sama dengan 1,23. Praktikum kami KD4 tentang Gerak melingkar beraturan. Sekarang kami akan lanjut ke besaran vektor, yaitu KD kelima. Sebelum kami lanjut dengan praktikum, kami akan menjelaskan mengenai besaran vektor itu tersendiri. Vektor adalah jenis besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya digambarkan dengan bentuk panah di mana arah menunjukkan arah vektor dan besar vektor diwakili dengan panjang panah. Berikut ini adalah praktikum vektornya. Di sini kami sudah menyiapkan garis vektornya dengan tali pusarnya itu dengan gaya 10 Newton, F1-nya sama dengan 5 Newton, dan F2-nya sama dengan 7 Newton. Sini kami menggunakan busur untuk mengukur sudutnya. Di sini dinyatakan bahwa besar sudutnya adalah 60 derajat. Lalu kami akan mencari resultannya. Diketahui alfa sama dengan 60 derajat, F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 7 Newton. Ditanya resultan gaya. Penyelesaian resultan sama dengan akar kuadrat dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali kosinus alfa. 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 dikali 7 dikali 60 kali 1/2 sama dengan 25 tambah 49 ditambah 5 kali 7 sama dengan 35 dikali 2 sama dengan 70 dikali 30 sama dengan akar 2174. Maka akar dari 2174 adalah 46,6 Newton. kami mengenai KD5 yaitu vektor, sekaligus menutup video ujian praktek dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.